Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this time, I'm from group 3 and I'm with my friends. And the first is Rizka Fafiru Amalia. And the second is Risa Dianingrum. The third is Ainan Salsabila. The fourth is Meli Indah Sugiyarti. We are from group 3. And in this time, we will explain about the interaction analysis. Before that, we can develop it about the definition of interaction analysis. Interaction analysis refers to a technique consisting of objective and systematic observation of the classroom events for the study of the teacher's classroom behavior and the process of interaction going inside the classroom. It is a systematic observation that represents a useful means of identifying, studying, classifying, and measuring specific variables as the teacher and the students interact within instructional learning situation. Maksud dari definisi ini yaitu analisis interaksi mengacu pada teknik yang terdiri dari observasi objektif dan sistematis terhadap kejadian di ruang kelas untuk mempelajari perilaku guru di ruang kelas dan proses interaksi yang terjadi di dalam ruang kelas. Pengamatan ini adalah pengamatan sistematis yang memiliki sarana yang berguna untuk mengidentifikasi, mempelajari, mengklasifikasikan, dan mengukur variabel tertentu sebagai guru dan siswa berinteraksi dalam situasi pembelajaran instructional. The next is about the basic theoretical assumptions of interaction analysis. The first is predominance of verbal communication. Di dalam kelas, komunikasi antara siswa dan guru lebih formal menggunakan verbal dan komunikasi verbal lah yang paling dominan di situasi formal. And the next is higher reliability of verbal behavior. Meskipun penggunaan bahasa lisan mungkin menggunakan nonverbal di kelas, perilaku verbal dapat diamati dengan keandalan atau keahlian yang lebih tinggi daripada kebanyakan perilaku di kelas. And next is consistency of verbal statements. Biasanya berasumsi bahwa pernyataan verbal seorang guru konsisten dengan gerakan nonverbal dan pada kenyataannya perilakunya secara keseluruhan. And the next is teacher's influence. Maksudnya adalah guru memberikan pengaruh yang besar pada siswa. Perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh jenis perilaku guru yang ditunjukkan. And the next is relation between students and teacher. Hubungan antara siswa dan guru merupakan faktor penting dalam proses pengajaran dan harus dipertimbangkan sebagai aspek penting dari metodologi. Next is relation between social climate and productivity. Telah ditetapkan bahwa iklim sosial terkait dengan produktivitas dan kualitas hubungan interpersonal. And the next is relation between classroom, climate, and learning. Biasanya terbukti bahwa anak-anak cenderung sadar akan penerimaan yang hangat dari guru dan mengekspresikan rasa suka yang terbesar kepada guru demokratis, yang baik gitu. Then use of observational technique. Biasanya ini peran iklim kelas sangat penting untuk proses pembelajaran. And then use of observational technique. And then role of feedback, and the last is expression through verbal statements. Maksud dari yang use of observational technique itu perilaku verbal guru kelas dapat
diamati secara objektif dengan menggunakan teknik observasi yang dirancang untuk menangkap mode perilaku alami, yang juga akan memungkinkan proses pengukuran dengan gangguan minimal terhadap aktivitas normal kelompok individu. And rule of feedback-nya, guru memodifikasi, maksudnya modifikasi perilaku guru di kelas melalui umpan balik dimungkinkan meskipun seberapa banyak perubahan dapat terjadi dan lebih banyak pengetahuan yang terkait dengan kelanggengan atau kenyamanan perubahan itu dan akan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan maksud dari yang terakhir, expression through verbal statements, itu pengaruh guru diekspresikan terutama melalui pernyataan lisan. Tindakan pengaruh nonverbal memang terjadi, tetapi tidak dicatat melalui analisis interaksi. Karena apa? Kewajaran asumsi ini bertumpu pada pernyataan bahwa kualitas tindakan nonverbal sama dengan tindakan verbal. Untuk itu, menilai pengaruh verbal bisa dikatakan itu cukup sederhana dari semua pengaruh. The next is Flanders Interaction Analysis Categories or VIAC. Kategori analisis interaksi Flanders ini merupakan alat pengamatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan perilaku guru dan siswa di dalam proses pembelajaran. There are 10 categories. 7 categories used when teacher talking, 2 categories used when pupil talking, and last when silence. First, teacher talk. The first is accepts feelings. Berarti menerima perasaan dan menjelaskan sikap atau nada perasaan seseorang murid dengan cara tidak mengancam. Contohnya jika ada murid yang merasa sedih, the teacher asks to the students why he or she is sad. The next is praises or encourage. Berarti memberi pujian dan dorongan. Memberi pujian dan dorongan itu dapat dilakukan dengan cara mengapresiasi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. For example, give applause or the teacher said good, great job, and the others. The third is accept or uses ideas of pupils. It is clarifying, building, or developing of ideas suggested by pupils. Ini berarti guru menerima ide atau masukan dari murid, lalu memperjelas dan juga mengembangkan ide tersebut. The next, ask question. Jadi guru menanyakan pertanyaan kepada murid. And then lecturing, berarti menjelaskan materi. Giving direction, memberi arahan. And then criticizing or justifying authority, berarti mengkritik ataupun membenarkan perilaku siswa. The next is pupil talk. Number 8, pupil talk response. Itu berarti siswa berbicara dengan merespon pertanyaan dari guru. And the next, pupil talk initiation. Berarti siswa berinisiatif. Inisiatif tersebut bisa dalam bentuk mengajukan pertanyaan kepada guru ataupun menyampaikan pendapat atau idenya. And last, silence or confusion. It means pauses or short of periods of silence. Jadi keheningan ataupun atau kebingungan. For example, when the teacher asks students to open the book, page 25, so the students will silence for a while and then confuse and try to find the page. And then procedure of Flanders interaction analysis. Jadi prosedur analisis interaksi ada dua. The first is encoding process. It's used for recording classroom events and preparing observation matrix by encoding the numbers of 10 categories. Jadi itu encoding process digunakan untuk merekam kegiatan di kelas dan juga mempersiapkan matriks observasi dengan pengkodean atau menentukan kode
sesuai dengan kategori yang dijelaskan tadi, 10 kategoris. For example, when the teacher asks question to the students, so observer puts 5. Jadi, jika guru menanyakan sesuatu kepada siswa, maka observernya itu harus menulis pada kolom 4, yaitu ask question. And then the other example, when the teacher asks student to sit down, so the observers put 6. Jadi kalau guru menyuruh siswa untuk duduk, sit down, lalu the observernya harus menulis di nomor 6, yaitu giving directions. The next is decoding process. Decoding process is process of interpreting observation matrix. Jadi proses untuk menginterpretasikan matriks observasi. Okay, we are going to the next material that's about the steps. So the steps are divided by 2. Those are encoding and decoding. 3 steps of encoding process. The first is memorize the code number. So the observer atau pengamat harus menghafal kode number dari 10 kategori yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang kedua yaitu place of sitting. Is for observer 2. So observer should sit in the best position in a classroom. Jadi observer pengamat harus mencari tempat duduk yang paling baik dalam kelas untuk pengamatan. Kemudian yang ketiga ada recording the category number. Jadi he should observe and record teacher's behavior. Jadi pengamat tuh harus mengobservasi teacher's behavior, tingkah laku guru in every 3 seconds by using the categories. And then 2 steps of decoding process. The first is tabulating a matrix. Jadi di sini harus menyusun sebuah matriks, di mana matriks ini consists of 10 columns and 10 rows. Jadi ada 10 kolom dan juga ada 10 baris, making 100 cells. And then the second is interpreting the matrix. After you have make the matrix, jadi kalau sudah membuat matrix, kemudian kalian menginterpret the matrix. Jadi itu step yang terakhir, yaitu menginterpret apa yang sudah the observer observe and record. And then the next is about interpreting the matrix. How to interpret matrix. The first is the proportion of teachers talk, pupil talks, and silence or confusion. And then the second, the ratio between indirect influence and direct influence. And the third, students' participation ratio. And then the last is the ratio between positive reinforcement and negative reinforcement. Di mana observer atau pengamat menginterpret sebuah matriks dalam 4 tahapan, yaitu dengan proporsi bicara guru, bicara siswa, diam atau kebingungan. Jadi observer menghitung proporsi setiap kategori sehingga total perhitungan menunjukkan seberapa banyak guru, siswa berbicara dan waktu yang dihabiskan dalam keheningan atau kebingungan. Kemudian ada yaitu rasio antara pengaruh langsung dan tidak langsung. Rasio ini menunjukkan apakah seorang guru lebih langsung atau tidak dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasio partisipasi siswa, mengungkapkan seberapa banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu rasio antara penguatan positif dan negatif, apakah guru tersebut bisa dikatakan baik atau tidak. The next is the advantages of FIAC or Flanders Interaction Analysis categories. The first, it helps to understand classroom interaction. Maksudnya, FIAC dapat membantu untuk memahami interaksi di dalam kelas. And then, observation after every 3 seconds ensured observer records almost all the behavior of teacher and the students. Jadi,
Dalam FIAC, setelah observasi setiap 3 detik, dipastikan peneliti mencatat hampir seluruh dari perilaku guru dan siswa. The next helps to determine the classroom climate. Dapat membantu untuk menentukan suasana di dalam kelas. It can be used as a mechanism of feedback device for the modification of teacher behavior. Maksudnya, FIAC dapat digunakan sebagai mekanisme feedback untuk membenahi perilaku guru. And then, used as an observation technique in pre-service and in-service teacher education programs. Itu dapat digunakan sebagai teknik observasi dalam program pendidikan oleh guru. And the last, the system is employed as a researcher tool for analyzing and studying teachers' behavior. The system dapat digunakan sebagai alat peneliti untuk menganalisis dan mempelajari tingkah laku dari guru. And the last is disadvantages of FIAC. The first, the system cannot describe classroom activity in its totality. Sistemnya tidak dapat mendeskripsikan aktivitas kelas secara menyeluruh. More emphasis is laid on teacher behavior as compared to student behavior. Jadi tekanan lebih ditekankan pada perilaku guru daripada perilaku siswa. And it more focuses on verbal behavior. FIAC ini lebih fokus pada perilaku verbal. And then tabulation of data pairs into 10 multiple 10 matrix is a time-consuming process. Jadi tabulasi data menjadi tabel matriks 10 kali 10 itu sangat memakan waktu. And then the system is content free. The technique provides no information about the quality of content. Jadi sistem FIAC itu bebas konten. Maksudnya tekniknya tidak memberikan informasi mengenai kualitas konten. Those are about interaction analysis from our groups. Sorry if we do have mistakes, and thank you for the attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.